Baik, saya Michelle Kathleen Simanjuntak dengan NIM F45012410006 ingin mempresentasikan tentang asesmen Greenship Homes version 1.0 tentang penilaian beberapa rumah apakah sesuai dengan kriteria green building atau tidak. Kita masuk ke pengertian dari Greenship Homes. Greenship Homes merupakan sebuah sistem penilaian bangunan hijau khususnya rumah yang dikelola oleh Green Building Council Indonesia ataupun GBCI. Tujuan dari Greenship Homes ini yaitu untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan pada sektor properti di Indonesia. Dari penilaian ataupun alat penilaian Greenship Homes ini terdapat 2 kriteria sebagai penilaian, yaitu kriteria prasyarat dan kriteria kredit. Di mana jikalau pada kriteria prasyarat tidak memenuhi, maka kriteria kredit tidak dapat dinilai. Namun, di kasus saya ini, saya akan tetap memberi penilaian meskipun prasyaratnya tidak memenuhi, untuk melihat jikalau bisa dapat berapa skor dari tiap rumah untuk Greenship Homes. Untuk kriteria prasyarat, ada beberapa kelayakan dalam Greenship Homes, yaitu area minimum, kemudian kesesuaian izin, pemenuhan prasyaratan, kemudian okupansi minimum, fungsi, transparansi data bangunan. Untuk kategori penilaian Greenship Homes, kriteria penilaian kredit, yaitu terdapat 6 kredit, yaitu ada ASD, ada EEC, kemudian ada WAC, MRC, IHC, dan BEM. Nah, untuk semua kriteria kredit prasyarat ataupun kredit ini dapat dilihat langsung dari lembar angket yang tersedia langsung di laman website dari GBCI. Baik, saya langsung masuk ke penilaian rumah pertama saya, yaitu rumah pertama. Lokasinya di Jalan Sawit 5 nomor 28 Perumnas, Simalingkar, Medan, Sumatera Utara. Untuk kriteria prasyarat rumah pertama dari ASD, terdapat 2 prasyarat yang wajib dipenuhi, yaitu prasyarat pertama dan kedua. Yang pertama, mendirikan rumah di atas lahan sesuai dengan peruntukan hunian yang ditetapkan dalam peraturan tata ruang daerah setempat. Nah, pada poin prasyarat pertama sudah memenuhi. Terdapat pada perda yang berlaku. Kemudian, pada prasyarat kedua, memiliki koefisien dasar hijau ataupun KDH sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tata ruang daerah setempat. Pada peraturan tata ruang daerah setempat, KDH itu dikatakan memiliki nilai antara 20% sampai dengan 40%. Nah, pada rumah pertama, KDH ditemukan 0% dengan KDB 100%. Karena pemilik rumah menggunakan total keseluruhan lahan untuk membangun rumah. Kemudian pada kriteria prasyarat rumah selanjutnya, yaitu ada EEC ataupun Energy Efficiency and Conservation. Itu terdapat 2 prasyarat, yaitu pertama, adanya meteran listrik baik dari listrik jaringan dan listrik swadaya. Pada prasyarat ini memenuhi,
di mana listrik yang disuplai dari perusahaan listrik negara, yaitu PLN. Kemudian prasyarat kedua menunjukkan adanya analisis desain pasif, memenuhi, namun pemilik rumah tidak dapat menunjukkan. Untuk kriteria prasyarat selanjutnya yaitu ada MRC, yaitu Material Resource and Cycle. Di sini dikatakan bahwa tidak menggunakan refrigeran klorofluorokarbon ataupun CFC. Kenapa tidak memenuhi? Karena pemilik masih menggunakan kulkas dengan model yang lama. Kemudian pada prasyarat IHC ataupun Indoor Health and Comfort, tidak menggunakan material asbestos pada seluruh bagian rumah. Di sini kriterianya terpenuhi karena bahan bangunan rumah tersebut sudah 100% direnovasi dan diganti dengan bahan plafon PVC. Kemudian untuk kriteria prasyarat BEM, yaitu Building Environment Management, adanya pemilahan dan pengumpulan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan jenis organik dan anorganik. Di sini saya katakan tidak memenuhi, namun sebenarnya pemilik rumah melakukan pemilahan sampah individu, tapi untuk pemilahan sampah di daerah lingkungan rumah tersebut tidak ada pemilahan sejenis sampah rumah tangga berdasarkan jenis organik dan anorganik. Semua sampah digabung menjadi satu. Baik, kita lanjut ke poin penilaian kriteria kredit pada rumah 1, yaitu ada 6 poin kriteria kredit, yaitu ada Appropriate Site Development atau ASD dengan poin 8, kemudian ada Energy Efficiency and Conservation atau EEC yaitu dengan poin 8, kemudian Water Conservation WAC dengan poin 6, kemudian Material Resources and Cycle MRC dapat poin 4, kemudian Indoor Health and Comfort ataupun IHC dengan poin 5, kemudian Building and Environment ataupun BEM dapat poin 2 dengan total poin 36, sehingga rumah tersebut mencapai standar Greenship Home Silver jikalau memang kriteria prasyarat pada bagian yang pertama memenuhi. Kemudian lanjut pada rumah kedua, yaitu tidak jauh dari rumah pertama, di Jalan Sawit 6, nomor 28, Perumna Simalingkar, Medan, Sumatera Utara, di mana pada kriteria prasyarat rumah kedua ini di poin ASD, prasyarat pertama mendirikan rumah di atas lahan sesuai dengan peruntukan hunian yang ditetapkan dalam peraturan tata ruang daerah setempat itu sudah memenuhi, sama seperti rumah pertama. Kemudian untuk prasyarat kedua memiliki koefisien dasar hijau ataupun KDH sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tata ruang daerah setempat itu tidak memenuhi. Dikarenakan koefisien dasar hijau yang didapatkan yaitu 0%, sedangkan untuk KDB yaitu 100%. Di mana luas bangunan rumah itu sama dengan total luas lahan yang digunakan. Kemudian untuk prasyarat EEC, terdapat 2 prasyarat. Yang pertama adanya meteran listrik, baik dari listrik jaringan dan listrik swadaya, ini memenuhi. Listrik disuplai dari perusahaan listrik negara ataupun PLN. Kemudian untuk prasyarat kedua, menunjukkan adanya analisis desain pasif. Di sini poinnya memenuhi, namun sama seperti rumah pertama, tidak dapat diberi tunjuk.
Kemudian untuk kriteria prasyarat yang poin MRC atau Material Resource and Cycle tidak menggunakan refrigeran klorofluorokarbon, CFC juga tidak memenuhi. Kenapa? Karena pemilik rumah masih menggunakan beberapa alat yang mampu menghasilkan klorofluorokarbon seperti refrigerator ataupun kulkas dan juga AC, karena menggunakan model yang lama. Kemudian pada IHC ataupun Indoor Health and Comfort itu tidak menggunakan material asbestos pada seluruh bagian rumah. Di situ memenuhi karena pada rumah ini sudah 100% direnovasi dan diganti bahan-bahan asbestos dengan menggunakan plafon PVC ataupun gipsum. Kemudian untuk kriteria prasyarat pada Building Environment Management ataupun BEM, adanya pemilahan dan pengumpulan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan jenis organik dan anorganik tidak memenuhi. Dikarenakan pada lingkungan tidak disediakan wadah untuk pemilahan sampah dan juga anggota rumah ataupun pemilik rumah tidak melakukan kegiatan pemilahan sampah individu. Lanjut pada poin penilaian kriteria kredit pada rumah kedua. Terdapat 6 poin penilaian kriteria kredit, yaitu ada Appropriate Site Development atau ASD mendapatkan 6 poin. Kemudian ada Energy Efficiency and Conservation atau EEC mendapatkan 8 poin. Kemudian ada juga Water Conservation atau WAC mendapatkan 4 poin. Kemudian ada Material Resource and Cycle atau MRC mendapatkan 4 poin. Kemudian ada Indoor Health and Comfort atau IHC mendapatkan 6 poin. Dan Building Environment ataupun BEM mendapatkan 1 poin. Dengan keseluruhan total poin 29 poin. Maka rumah tersebut mendapat standar Greenship Homes Bronze. Lanjut pada rumah ketiga, yaitu yang lokasinya tidak berjauhan juga dari 2 rumah pertama, yaitu ada di Jalan Sawit 9 nomor 5, Perumnas Simalingkar, Medan, Sumatera Utara. Kita masuk pada kriteria prasyarat rumah ketiga. Yang pertama dari ASD ataupun Appropriate Site Development. Yang pertama, prasyaratnya mendirikan rumah di atas lahan sesuai dengan peruntukan hunian yang ditetapkan dalam peraturan tata ruang daerah setempat itu sudah memenuhi. Namun pada prasyarat kedua juga sama dengan rumah pertama dan rumah kedua, yaitu KDH ataupun koefisien dasar hijaunya tidak memenuhi. Kenapa? Karena luas bangunan rumah itu sama dengan luas total luas lahan yang digunakan. Sehingga KDB-nya 100%. Masuk kepada kriteria prasyarat rumah ketiga di poin Energy Efficiency and Conservation. Pada prasyarat pertama itu adanya meteran listrik baik dari listrik jaringan dan listrik swadaya itu memenuhi, di mana suplai listrik berasal dari perusahaan listrik negara yaitu PLN. Kemudian menunjukkan adanya analisis desain pasif juga memenuhi. Kasusnya sama seperti rumah pertama dan kedua, memenuhi namun tidak dapat menunjukkan analisis desain pasif. Masuk kepada kriteria prasyarat rumah ketiga pada poin Material Resource and Cycle, tidak menggunakan refrigeran klorofluorokarbon juga tidak memenuhi pada prasyarat ini. Kenapa? Karena masih menggunakan beberapa alat yang mampu menghasilkan klorofluorokarbon. Kemudian pada poin IHC ataupun Indoor Health and Comfort tidak menggunakan material asbestos pada seluruh bagian rumah memenuhi. Kenapa? Karena sudah dilakukan sekitar 80% renovasi pada rumah tersebut, di mana bagian-bagian atap rumah yang tadinya menggunakan asbestos, bahan asbestos, itu diganti menggunakan dengan plafon PVC.
Kemudian untuk poin prasyarat BEM ataupun Building Environment Management, sama dengan rumah pertama dan rumah kedua, itu tidak memenuhi. Kenapa? Dikarenakan pemilik rumah tidak melakukan pemilahan sampah secara individu dan juga di lingkungan tidak ada tempat ataupun wadah pembuangan sampah terpisah antara organik dan anorganik, sehingga nilai tidak memenuhi. Kemudian dapat dilihat dari penilaian kriteria kredit, ada poin ASD mendapatkan poin 7, kemudian EEC mendapatkan poin 9, Water Conservation atau WAC mendapatkan poin 4, kemudian MRC mendapatkan poin 4, dan IHC mendapatkan poin 8, untuk BEM mendapatkan 1 poin, dengan total poin yang didapatkan adalah 33, maka rumah tersebut mencapai standar Greenship Homes Bronze, jikalau pada kriteria prasyarat yang sebelumnya dapat terpenuhi. Kita lanjut pada rumah keempat, di mana rumah keempat ini berlokasi di Jalan Kompi nomor 17, Bukit Sofa, Kota Pematang Siantar. Untuk kriteria prasyarat rumah keempat, pada prasyarat pertama dan prasyarat kedua, dua-dua nilai prasyarat tersebut memenuhi, di mana berdasarkan prasyarat pertama, yaitu terdapat pada Perda Kota Pematang Siantar. Kemudian untuk prasyarat kedua, memiliki koefisien dasar hijau. Ini sesuai dengan tata ruang daerah setempat, di mana pada perumahan dengan kepadatan penduduk sedang, di mana KDB 60% dan KDH didapatkan 40%. Lanjut pada kriteria prasyarat rumah keempat pada poin EEC, yaitu Energy Efficiency and Conservation. Pada prasyarat pertama, adanya meteran listrik baik dari listrik jaringan dan listrik swadaya. Ini memenuhi listrik disuplai dari perusahaan listrik negara ataupun PLN. Kemudian menunjukkan adanya analisis desain pasif, memenuhi, namun sama dengan ketiga rumah sebelumnya, tidak dapat menunjukkan analisis desain pasifnya. Kemudian kita masuk pada kriteria prasyarat rumah keempat. Pada poin MRC, Material, Resource, and Cycle, tidak menggunakan refrigeran klorofluorokarbon ataupun CFC. Di sini pemilik rumah masih menggunakan alat ataupun refrigerator yang mampu menghasilkan klorofluorokarbon, sehingga tidak memenuhi. Kemudian pada IHC ataupun Indoor Health and Comfort, tidak menggunakan material asbestos pada seluruh bagian rumah. Di sini juga poin prasyaratnya tidak memenuhi. Kenapa? Dikarenakan rumah hanya mengalami renovasi 20% itu pada beberapa bagian saja. Namun ada beberapa bagian dari atap rumah itu masih menggunakan material asbestos. Kemudian pada kriteria prasyarat BEM ataupun Building Environment Management, adanya pemilahan dan pengumpulan sampah sejenis sampah rumah tangga ini tidak memenuhi dikarenakan pemilik rumah tidak melakukan secara individu pemilahan jenis sampah jenis organik dan anorganik, dan begitupun juga dengan pemerintah setempat tidak menyediakan tempat ataupun wadah pembuangan sampah sesuai dengan sifatnya masing-masing. Poin penilaian kriteria kredit pada rumah 4 dapat kita lihat, di mana poin ASD, kriteria kredit ASD mendapatkan 7 poin. Kemudian untuk kriteria kredit EEC mendapatkan 9 poin. Untuk kriteria kredit WAC mendapatkan 6 poin. Kemudian untuk kriteria kredit MRC
mendapatkan 4 poin. Kemudian untuk kriteria kredit IHC mendapatkan 8 poin. Kemudian untuk kriteria building and environment mendapatkan 0 poin. Dengan total poin yang diperoleh ialah 34. Maka rumah tersebut mencapai standar Greenship Homes Bronze. Jikalau kriteria prasyarat sebelumnya terpenuhi. Kita lanjut pada rumah kelima ataupun rumah terakhir yang saya berikan penilaian, yaitu berlokasi di Jalan Pinus Patula nomor 19, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Bogor. Untuk kriteria prasyarat rumah dari ASD prasyarat 1 dan 2 ini memenuhi, di mana pada prasyarat pertama mendirikan rumah di atas lahan sesuai dengan peruntukan hunian yang ditetapkan dalam peraturan tata ruang daerah setempat. Dapat dilihat pada Perda Kabupaten Bogor. Kemudian, memiliki koefisien dasar hijau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tata ruang daerah setempat. Pada Perda Kabupaten Bogor, koefisien dasar bangunan maksimal itu sebesar 60%, dan KDH ataupun koefisien dasar hijau yaitu 40%. Sehingga dapat dilihat di perhitungan bahwa KDB-nya itu 78% dan KDH-nya 21%. Sebenarnya ini ada terdapat beberapa aturan di dalam Perda Kabupaten Bogor untuk kepadatan penduduk tinggi, sedang, dan rendah. Nah, pada lokasi rumah kelima ini memenuhi karena kepadatan penduduknya yaitu sedang. Kemudian kita lanjut pada kriteria prasyarat rumah keempat, yaitu ada EEC, Energy Efficiency and Conservation, di mana nilai prasyaratnya ada 2. Yang pertama adanya meteran listrik baik dari listrik jaringan dan listrik swadaya. Di sini poin memenuhi, yaitu di mana listrik disuplai dari perusahaan listrik negara ataupun PLN. Kemudian menunjukkan adanya analisis desain pasif, memenuhi, namun sama seperti 4 rumah sebelumnya, pemilik rumah tidak menunjukkan. Kemudian masuk kepada kriteria prasyarat yang selanjutnya, yaitu ada MRCP, yaitu Material Resource and Cycle, tidak menggunakan refrigeran klorofluorokarbon, di mana pemilik rumah masih menggunakan beberapa alat yang mampu mengeluarkan klorofluorokarbon. Kemudian pada poin kriteria IHC ataupun Indoor Health and Comfort, tidak menggunakan material asbestos pada bagian seluruh rumah. Ini memenuhi karena rumah sudah dilakukan renovasi dan beberapa dari bahan asbestos itu tidak digunakan, melainkan yang digunakan sebagian untuk bagian rumah ialah gypsum dan juga plafon PVC. Kemudian untuk kriteria prasyarat BM, yaitu Building Environment Management, adanya pemilahan dan pengumpulan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan jenis anorganik dan organik. Secara individu, pemilik rumah tidak memilah sampah berdasarkan jenis, yaitu organik dan anorganik, namun dari pihak perumahan itu melakukan ataupun memberikan fasilitas pada perumahan, yaitu dengan menempatkan tempat pembuangan sampah yang berdasarkan jenisnya, yaitu organik dan anorganik. Masuk kepada poin penilaian kriteria kredit pada rumah terakhir, yaitu ada kriteria kredit ASD mendapatkan 7 poin, kemudian EEC mendapatkan 8 poin,
WAC mendapatkan 4 poin, MRC mendapatkan 4 poin, Indoor Health and Comfort mendapatkan 10 poin, Building and Environment ataupun BEM mendapatkan 4 poin dengan total poin 37 poin. Dengan total nilai 37 poin, maka rumah tersebut mencapai standar Greenship Homes Silver. Maka dari beberapa penilaian saya terhadap 5 rumah, hanya terdapat 1 rumah yang dapat dikategorikan sebagai green building meskipun masih terdapat penggunaan alat yang mampu menghasilkan bahan klorofluorokarbon melalui penggunaan AC dan kulkas. Kemudian banyak juga rumah di Indonesia yang menggunakan luas keseluruhan tanah untuk membangun bangunan di atasnya dengan luas bangunan sama dengan luas lahan yang ada. Sekian hasil penilaian Greenship Home saya ucapkan terima kasih.